Terima kasih Bapak bicara buat kami hari ini, kuasai tempat ini, kuasai pribadi kami. Biar firman-Mu yang berkuasa di tengah-tengah kami, firman-Mu jadi daging di tengah-tengah kami, melakukan apapun yang Tuhan pandang baik, yang Tuhan rencanakan buat setiap kita. Dalam nama Yesus, biar kita siap percaya, katakan amin. Oke, shalom. Hari ini kita bicara namanya Shekinah. Shekinah itu bahasa Ibrani artinya tempat tinggal, rumah gitu ceritanya. Shekinah itu dari sores kata syakan. Syakan ini artinya menetap sebenarnya. Jadi menghuni, menetap, memilih tinggal di satu tempat dan tidak berpindah. Nah, kata syakan ini adalah kata yang pertama kali dan sering dipakai untuk menggambarkan sarang burung. Jadi kalau ada sarang burung, itu dibilang syakan. Sarang burung itu kan, ini bukan sarangnya doang. Bukan bangunan sarang yang dibuat dari jeraminya atau dari rumput keringnya, bukan. Tapi syakan itu dipakai untuk menggambarkan begini. Ada beberapa burung tinggal di satu tempat. Ingat ya, kata syakan artinya adalah menghuni. Bukan bendanya, bukan barangnya, bukan objeknya. Tapi sesuatu yang dikerjakannya, sifatnya, menghuni. Dia tinggal bersama, berkumpul. Nah, itu syakan. Tapi dipakai untuk menggambarkan sarang burung. Jadi, syakan itu adalah burung-burung unggas-unggas yang sejenis membentuk satu tempat sendiri, tinggal bersama dalam satu tempat. Nah, itulah syakan. Kenapa? Kenapa syakan ini dipakai untuk menggambarkan burungnya? Karena burung itu, unggas itu hanya akan tinggal bersama mereka yang sejenis, yang setara. Jadi burung emprit ya tinggalnya sama emprit. Gak ada burung emprit tinggalnya sama merpati, gak ada. Jadi semua burung ya ayam sama ayam, burung ini sama ini, burung merak ya sama merak. Semua unggas akan kumpul berdasarkan jenisnya. Nah, kata syakan itu dari burung berpindah jadi Shekinah. Kenapa? Karena dia menggambarkan person. Jadi Tuhan itu sedang berbicara gini. Tuhan itu mau berdiam. Shekinah itu, tadi sudah bilang, Shekinah itu tempat tinggal. Jadi Tuhan memilih untuk tinggal di dalam atau di antara orang yang dia anggap setara. Nangkep sampai sini ya. Jadi seperti burung, bukan objeknya, bukan sarangnya, tapi kumpulan burung-burung unggas-unggas yang tinggal bersama karena mereka setara. Tuhan Shekinah ke kita karena dia menganggap dan dia memilih siapa orang-orang yang menurut Tuhan itu setara. Yang dia berkenan, yang dia bisa masuk, bisa tinggal bersama gitu. Zaman dulu Shekinah itu Tuhan itu berdiam atas tempat. Berdiam atas benda, berdiam atas simbol. Tapi ada perubahan. Nah, Shekinah itu tidak ada di Alkitab. Kata lengkap Shekinah tidak ada di Alkitab. Adanya di Targum. Targum itu adalah kayak ensiklopedianya orang Yahudi lah ceritanya. Jadi mereka menjabarkan dari ayat itu dijabarkan. Oh ini loh namanya, ini loh penjelasannya, inilah begini begitunya gitu. Nah istilah Shekinah ini pertama kali muncul dalam kisah Sukot. Sukot itu apa? Nanti aku jelasin. Di sini nanti nggak keburu. Sukot itu waktu orang Israel keluar, Tuhan menyertai mereka dengan bentuk tiang awan, tiang api. Nah, itu Shekinah. Tuhan menetap di rombongan orang Israel selama perjalanan itu sekian lamanya. Kalau pagi tiang awan, kalau malam tiang api. Ngikut terus. Menetap di antara orang-orang itu. Itu Shekinah. Kalau pernah baca kitab Musa suatu ketika jalan-jalan, lalu dia lihat ada semak duri yang terbakar tapi tidak hangus. Yang berapi tapi nggak kebakar, begitulah ceritanya. Itu Shekinah. Tuhan menetap, Tuhan tinggal di situ sampai Musa datang, sampai ketemu Musa, barulah dia bicara, setelah itu hilanglah apinya. Atau yang lain lagi, coba baca bentar. Ada satu kisah yang bagus sekali tentang Shekinah. Keluaran 24 ayat 16. Keluaran pasal 24 ayat 16. Saya bacakan ya biar cepat. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu, ingat ya tadi Tuhan itu tiang awan, tiang api. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Jadi Tuhan itu berdiam dalam bentuk awan. 6 hari lamanya sampai hari ke-7 dia panggil Musa. Lalu kalau dibaca lagi di bawah-bawahnya, waktu Tuhan hadir di situ, semua orang tidak ada yang bertahan, semua rebah, semua tunduk di bawah kaki Tuhan. Itu kemuliaan yang hebat sekali. Shekinah yang begitu besar atas orang Israel. Nah, jadi ada perpindahan konsep. Dulu
Tuhan menetap di benda, Tuhan menetap di satu tempat, Tuhan menetap atas bentuk simbol dan segala macamnya, sampai kematian Kristus, bait Allah robek, terbelah jadi dua, kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan turun langsung ke kita, Tuhan berpindahnya, Shekinahnya ke orang, ke kita hari ini. Jadi Tuhan memilih orang daripada memilih tempat. Nah, ini salah satu yang membedakan Tuhan dengan setan. Setan itu berdiamnya di rumah-rumah kosong. Siapa yang kemarin lihat-lihat ada orang di depan, di pohon-pohon, di tempat-tempat gelap. Nah, itu setan. Tuhan kan nggak di pohon-pohon. Ngapain Tuhan di atas pohon? Nggak ada. Tuhan menetapnya di orang, di person. Shekinah, berpindah. Nah, masalahnya adalah apakah kita itu didapati Tuhan itu setara? Dalam tanda kutip setara. Yang Tuhan bisa berdiam, Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah kita. Kan kalau ngomong setara berarti harus ada standarnya, ada syaratnya. Oh, burung emprit sama burung emprit, kok tahu? Ya karena ukurannya misal sama, bentuknya sama, warnanya sama, makanannya sama, area tinggalnya sama, semuanya sama. Ada standarnya. Tuhan pun sama, waktu dia mau tinggal atas kita, setiap pribadi kita, Tuhan kan punya standar. Nah, apa sekarang jadi masalahnya? Apa yang membuat dan menentukan kita bahwa kita bisa bilang, oh kita ini setara dengan Tuhan, kita dianggap equal dengan Tuhan, kita dianggap Tuhan itu mampu dan layak untuk tinggal dengan kita. Apa standarnya? Alkitab tulis begini, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi tempat perkenanan Tuhan itu ternyata iman, bukan murah hati, bukan love. God is love, but love is not God. Jangan salah ya. Orang yang cinta Tuhan mengasihi, tapi orang yang mengasihi belum tentu cinta Tuhan, bahkan belum tentu kenal Tuhan. Jadi jangan kebalik-balik. Tapi Tuhan ngomong begini, tidak mungkin Tuhan itu berkenan kalau nggak ada iman. Jadi iman ini takarannya sekarang. Imannya ada apa enggak? Dalam budaya orang Yahudi ada satu expression quote lah, apa? Ya kata-kata wisdom lah. Dia ngomong begini, emuna pene al pakat. Emuna itu artinya begini, faith in the face of fear. Jadi ini tidak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi susah ntar. Faith in the face of fear. Fear-nya ada. Jadi bayangannya begini. Ada dua orang. Satu namanya fear. Satu namanya faith. Ya. Faith in the face of fear itu begini. Fear-nya ada. Real. Nyata. Masalahnya ada. Pergumulannya ada. Tantangannya ada. Ketakutannya nyata. Tapi faith itu bukan meniadakan fear-nya, enggak. Dia harus berhadapan-hadapan, face to face. Kalau bahasa kalau bahasa Alkitabnya pene al pene, panim el panim. Face to face, ketemu, dihadapi, dikonfrontasi rasa takutmu dengan iman. Itu yang namanya iman. Jadi iman itu bukan sesuatu yang timbul sendirinya, tiba-tiba ada, oh Tuhan kasih aku iman, lalu tiba-tiba imannya jadi besar. Tidak. Iman adalah hasil perjuangan, iman adalah hasil pilihan. Ketakutannya ada, masalahnya ada, problemnya ada, tapi kita memilih mengkonfrontasi itu dengan iman. Nah, itulah yang namanya emuna al penei pakat. Nangkep ya? Jadi iman tidak timbul sendirinya. Iman tidak timbul dari doa. Iman timbul dari pengalaman. Iman timbul dari kejadian. Makanya waktu murid-murid diombang-ambing angin badai, dia ngomong, guru kita tenggelam. Di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Kenapa? Karena murid-murid itu sudah sering melewati pengalaman dengan Tuhan, tapi tetap aja nggak percaya, tetap aja takut. Yesus nggak pernah ngomong sama orang-orang pemungut cukai, di mana imanmu? Nggak pernah. Kenapa? Ya pengalamannya nggak ada. Jadi iman itu, ingat ya, bukan timbul sendirinya, bukan timbul dari doa kita saja, bukan orang ke gereja terus punya iman, enggak. Orang baca Alkitab punya iman, tidak. Iman adalah sebuah pilihan, kita menjalani dengan Tuhan, kita punya pengalaman dengan Tuhan, disitulah iman itu muncul. Anak-anak kecil di sini, kalau pernah main sama bapaknya, oh dilempar terus ditangkap lagi, dia akan main lagi yang sama, dia akan mau, wah siap-siap lempar.
Tapi kalau dilempar terus jatuh, nggak akan ada kedua kali. Pasti anaknya nggak mau. Kenapa? Pengalamannya buruk, gagal soalnya. Tapi waktu pengalamannya bagus, pengalamannya baik, berhasil ditangkap, berhasil ditolong, dia akan mengulang lagi. Dia akan percaya, oh bapakku yang ngajak ini, aku pasti selamat. Nangkep sampai sini ya. Jadi, faith in the face of fear. Kita konfrontasi ketakutannya dengan iman, dan itu sebuah pilihan. Jadi orang Kristen, we don't run away. Kita nggak kabur. Kita nggak melarikan diri dari masalah. Kita tidak lemparkan kesalahan ke orang lain. Oh, gara-gara dia. No. Kita juga nggak denial. Oh, bukan begitu maksudnya. Maksudku bukan begitu. Nggak ada. Fear-nya ada. Hadapilah. Aku memilih untuk berjalan. Aku memilih hadapi dengan Tuhan. Itu faith. Oke, sampai sini clear ya. Jadi supaya kita ngerti dulu. Nah, saya kasih Anda satu ayat. Ini ayat bagus sekali. Nah, ayat ini ditulis sama Daud, namanya Mizmor's Lochem, The Warrior Song, Mazmurnya para pejuang. Jadi lagu ini cuma dinyanyikan, kalau dari zaman dulu ya, zaman Daud, itu dinyanyikan hanya oleh prajurit para pejuang saja. Mazmur 144 ayat 1. Kalau ada buka bareng-bareng yuk, ini bagus banget. Mazmur 144 ayat 1. Kalau nggak bawa, ya pura-pura baca. Mazmur 144 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Yang bawa kitab dibaca, yang nggak bawa komat kamit saja. Mazmur 144 itu sudah ada siap-siap soalnya. Siap-siap kamit di belakang. Mazmur 144 ayat 1. Oke, 1, 2, 3. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Mizmor's Lochem. Ini bagus banget. Ingat-ingatlah ayat ini. Jadi Tuhan itu tidak mengajar, tidak ada ayatnya begini. Tuhan mengajar tanganku untuk memberi, untuk menabur, nggak ada. Tuhan mengajar tanganku untuk mengasihi, nggak ada ayatnya. Cari kalau nggak percaya, tidak ada. Nah, ini yang jadi problem. Orang Kristen seringkali salah mengerti. Oh, orang Kristen itu harus dalam tanda kutip lemah lembut, nggak boleh marah, nggak boleh kasar, nggak boleh ngelawan. Jadi kalau dianiaya orang, tampar kanan, kasih kiri. Ada tertulis? Ada sih tertulis. Tapi kan konteksnya bukan itu. Oh, kalau dirampas, kamu dipalak bajumu, oh kasih celanamu sekalian. Nggak begitu. Tapi kita salah. Kita berpikir karena Yesus itu, Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, jadi kita semua harus love. Ditipu orang, ya wis, relakanlah Tuhan yang balas. Keadaan berantakan, ya percayalah nanti Tuhan yang tolong, Tuhan yang siapkan, Tuhan yang buka jalan. Oh, kontrakan habis duit gak punya, anak sakit, bayar pakai apa? Ya Tuhan cukupkan, Jehovah Jireh. Itu sesat loh. Alkitab tidak pernah nyuruh kita, tunggulah, sabarlah, gak pernah. Tapi ayatnya ngomong begini, dia mengajar tanganku untuk bertempur dan jariku berperang. Tuhan itu ngajar kita, suruh kita untuk jadi lochem, warrior. Semua yang kita anak sekolah minggu di sini kan banyak nih, ada guru sekolah minggunya juga. Ada lagu ngomong begini, aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak, apalagi? Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Anak kecil tahu bahwa kita ini dipanggil bukan jadi sekedar kambing domba yang ngikut doang. Tidak. Dipanggilnya jadi tentara loh. Laskar Kristus. Prajurit Kristus. Ngerti. Semua orang juga ngerti. Yang gede-gede, yang kecil-kecil ngerti. Tapi entah kenapa begitu masuk dalam realisasi hidupnya, hilang terusan. Saya ngomong ini hati-hati ya, supaya nggak salah. Pelan-pelan dan hati-hati. Banyak orang Kristen punya masalah, kalau dia rohani, punya masalah berdoa. Benar? Setuju? Lakukan juga? Mau betul atau tidak? Tidak. Perhatikan ya. Orang Kristen punya masalah, dia berdoa.
Terus habis doa ngapain? Gak ada. Ditunggu mujizatnya. Yang jadi masalah buat orang Kristen hari ini bukan kurang doa, kurang gerak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Doa panjang lebar, doa rutin, doa rajin, tapi nggak ada action, percuma. Kita nggak bilang begini, aku mengajarimu untuk berdoa. Tidak. Tuhan mengajarkan sebuah doa, iya. Tuhan mengajarkan cara berdoa, iya. Tapi dia nggak bilang, Tuhan mengajar jari-jariku, tanganku, atau mulutku, bibirku, lidahku untuk berdoa. No. Dia mengajar kita untuk bergerak. Makanya ayatnya tidak pernah dibilang, tunggulah, sabarlah. Nggak ada. Yang ada begini, carilah, terus ketoklah, terus mintalah. Dari cari, ketok, minta, ini susah atau gampang? Susah mesti. Kalau disuruh cari, berarti kita belum lihat barangnya. Butuh duit nih. Terus yang punya duit ngomong, carilah. Berarti sudah ada belum duitnya? Nggak ada masihan. Kalau ada itu bukan carilah, ambillah. Nangkep ya bedanya ya. Disuruh carilah, berarti kita disuruh berjuang cari. Di mana? Ya carilah. Lu ya di mana? Ada di dalam rumah ini, di dalam gedung ini ada, tapi carilah. Ya harus fight, berjuang. Habisin waktu, habis tenaga, habis fokus. Cari. Kalau ketemu, besarlah sukacitamu. Kalau nggak ketemu, cari lagi sampai ketemu. Terus, fight. Disuruh ketoklah. Kita ketok pintu kan nggak langsung dibuka. Ya kalau orangnya ada sadar, ya oke lah. Tapi ada kalanya kita ketok juga nggak dibuka. Kita perlu nunggu, kita perlu sabar, kita perlu fokus untuk menunggu, lihat jamnya, kita harus tahu, kita harus begini begitu, punya strategi. Jangan datang ke rumah orang jam 1 subuh, jangan datang ke rumah orang saat dia pergi. Kita harus tahu momentumnya tepat, kairosnya tepat, waktunya tepat, caranya tepat, orangnya tepat, strateginya tepat, baru pintumu kebuka. Disuruh mintalah. Kita berpikir minta bagian paling gampang yang nggak effort. Effort loh, minta itu effort. Nanti ya ini anak-anak kecil lihat. Anak kecil yang punya kerajaan sorga. Mereka ini sering minta, tapi seringnya juga nggak dikasih. Ada yang minta anjing, pipi. Kita lihat nanti dapat apa enggak Blip ini. Oh, minta es krim. Minta, nggak dapat. Oh, batuk. Ya sudah, anaknya ngalah. Sebatuk sembuh, minta es krim. Jangan, baru sembuh. Nah, terus kapan dapat nih? Sakit nggak boleh, sembuh nggak boleh. Setelah lama sembuh, minta lagi es krim. Jangan, ntar pilek lagi, batuk lagi. Yes. Sampai mati nggak dapat es krimnya. Minta, tapi apakah gampang? Tidak ternyata. Kalau nggak percaya, tanyalah pada anak-anak itu. Gampang nggak minta sesuatu pada mama papamu? Susah bos. Ini ada yang senyum anak kecil di setengah. Susah, minta itu tidak gampang. Carilah, ketoklah, mintalah. Semuanya ini kata kerja. Gak ada kata sifat pasif. Tunggulah, sabarlah, terimalah, nikmatilah. Gak ada. Cari di Alkitab. Kalau sampai ada berarti lain nih. Ini yang namanya perjuangan. Jadi untuk dapat kemenangan itu bukan sekedar dalam tanda kutip doa. Doa kalau tidak ada perbuatan percuma. Perbuatan tidak ada doa percuma juga. Orang et labora. Orang kerja ya rento apa-apa. Orang doa laborannya ya percuma. Jadi harus clear. Semuanya harus mampu bersama. Kita disuruh untuk berperang, dilatih untuk bertempur. Artinya Tuhan itu tahu kesusahan kita masing-masing. Tuhan tahu masalah kita masing-masing. Tuhan tahu beban kita masing-masing. Tapi dibiarin loh. Jadi kalau ada yang nanya antara begini. Kok hidupku susah Tuhan kok nggak tolong ya? Karena itu berarti sengaja. Dibiarkan, diizinkan Tuhan. Untuk apa? Supaya kita terlatih. Nangkep maksudnya ya? Dia misalnya. Wah, dia dikeroyok orang. Terus kita ada di situ tuh misalnya. Tapi kalau kita kepingin, kan kamu memang seorang fighter Diel. Kamu seorang petinju misalnya. Ya hadapilah. Kan gak mungkin, oh tenang Yel, kita belain kamu, kita gebukin dia, tapi kamu tetap jadi fighter. Gak bisa. Nangkep ya? Anak kecil, mereka belajar jalan dari bayi, belajar jalan. Lalu kita bilang, wah kasihan, setiap kali mau kesandung diangkat. Belum jatuh diangkat, dilindungi.
Ya nggak akan bisa jalan itu anak. Anak kecil itu fighter sejati. Mereka jalan, jatuh nggak tahu berapa kali, kejedot nggak tahu berapa kali. Semua anak di sini siapa yang nggak pernah benjol kepala nih? Ada? Nggak ada. Semua pasti pernah benjol. Semua pasti pernah ada yang luka segala macam. Tapi hebatnya begini, mereka jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, terus sampai bisa lari naik bukit situ katanya. Saking hebatnya. Tapi orang gede makin tua, makin lembek. Kecentok sekali, kepahitan, pindah gereja, pindah kerjaan, pusing, kabur, begini begitu. Bahaya. Kita tidak dilatih untuk jadi cengeng, cemen, lembek. Tuhan melatih tanganku berperang dan jariku untuk bertempur. Jadi hari ini paham baik-baik bahwa di tangan kita hari ini Tuhan izinkan memang ada masalah. Di tengah-tengah hidup kita Tuhan izinkan ada pertempuran yang harus kita menangkan. Kalau ada yang bilang, tapi ini berat banget, ini aku nggak sanggup. Pasti sanggup. Tuhan selalu berikan pertempuran yang paling berat kepada yang paling kuat. Jadi makin berat bebanmu, makin berat masalahmu, ya berarti Tuhan anggap kau semakin kuat. Dan itu berarti Tuhan sedang mau naik level supaya setara, supaya sekinanya bisa turun. Tuhan menetap di dalam hidup kita. Sampai sini nangkep ya? Nah, pertanyaan besarnya adalah ini. Terus iman ini bagaimana caranya? Aku pengen punya iman. Karena kalau tidak ada iman, Tuhan tidak berkenan. Aku pengen Tuhan berkenan, aku pengen punya iman. Bagaimana terus caranya? Alkitab menulis, kalau Anda pernah baca nanti, coba Efesus 6. Kita baca dari 16-17 aja deh. Kalau Anda baca dari atasnya, 14-15, nanti Anda akan dapati bahwa ternyata selengkap senjata Allah itu dibagi dua. Bagian pertama, berdirilah tegap. Pakai baju sirah, pakai ini, pakai itu. Lalu yang kedua ayat 16-nya. Bukan disuruh berdiri tegap sekarang. Tapi dalam segala keadaan, dalam segala situasimu. Nah, kita akan bicara kelompok kedua dari senjata Allah. Saya nggak bicara semua karena tema kita hari ini bukan senjata Allahnya, tapi sekinanya. Kelompok kedua dalam pelengkapan senjata Tuhan. Ayat 16-17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi disuruh pakai perisai iman, disuruh pakai ketopong, dan disuruh pakai pedang roh. 3 yang disuruh. Nah, kita belajar baik-baik dulu. Kita fokus ke ketopong dulu ya, supaya lebih gampang. Jadi saya pisahin dulu. Ketopong itu helm. Disuruh pakailah ketopong keselamatan. Namanya ketopong keselamatan. Bukan ketopong kesucian. Bukan ketopong kebaikan. Bukan ketopong kekudusan. Ketopong keselamatan. Helm ini namanya keselamatan. Yang artinya kalau helm itu Anda pakai, Anda selamat. Kan begitu kira-kira. Jadi salvation itu bukan. Jadi Anda jangan berpikir begini. Oh, kalau kita mau masuk surga, kita harus banyak berbuat baik. Kita harus banyak ngasih orang miskin, nabur. Bukan. Mau masuk surga di sini. Ketopong. Ketopong itu melindungi otak, kepala. Kalau mau masuk surga, ini dulu dibenerin. Bukan ngasih dulu. Kenapa? Karena disinilah medan perang kita. Di dalam pikiranlah setan akan memasukkan banyak panah api. Dia akan masukin banyak pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran buruk, pikiran cabul, pikiran mesum, pikiran-pikiran yang gak beres di situ semua. Kita kepahitan sama orang mulainya dari sini. Kita mau benci orang mulainya di sini, semua di sini. Kita mau meragukan Tuhan di sini juga. Kita mau percaya Tuhan juga di sini. Jadi inilah medan peperanganmu, ini yang harus dijaga supaya kalau kita pakai ketopong, pikirannya benar, selamat. Orang seringkali contoh ya supaya paham. Kita lihat orang misalnya, oh si A rumah tangganya berantakan, oh si B rumah tangganya gagal, oh si C di KDRT, oh si D dibeginiin dibegituin. Kalau ada orang yang begitu dia lihat ini nasibnya nggak bagus, kayaknya kasihan, terus mereka jadi takut merit. Mending nggak usah kawin lah, nanti daripada kayak mereka. Padahal yang ngalamin susahnya 4, yang ngalamin bahagia ada banyak juga. Kita nggak hitung. Ada orang lain lagi. Jadi kalau Anda belajar ilmu psikologi, ada namanya ketakutan-ketakutan. Fobia ruang kecil kah? Fobia ketinggian kah? Fobia
binatang kah, fobia laba-laba kah, dan segala macam. Dan ternyata di dalam ilmu psikologi ada fobia yang khusus, fobia naik pesawat. Kenapa? Karena pernah dengar, pernah lihat, oh ada kecelakaan pesawat ini hilang, pesawat ini nabrak. Lalu dia ketakutan, dia nggak mau naik pesawat. Naiknya apa? Naik mobil, naik bus, naik motor, dan segala macam. Padahal penelitian menunjukkan begini, mobil itu lebih rentan mati, lebih gampang mati naik mobil, itu 41 kali lebih besar daripada pesawat. Tapi orang takut naik pesawat, milih mobil, 41 kali lebih gampang mati. 41 kali Anda naik pesawat, belum tentu sekali mati. 41 kali naik mobil, kemungkinanmu besar sekali untuk mati. Tapi kalau Anda masih nggak mati naik mobil, ya itu anugerah Tuhan. Nangkep sampai sini ya. Kita ketakutan dimulai dari mana? Dari sini. Kita lagi konseling, ada suami istri lagi berantem, ribut besar mau pisah segala macam. Kita coba layani mereka, kita layani, kita konseling segala macam. Ternyata setelah ngobrol, setelah konseling panjang lebar, ketahuan satu begini. Penyebab pertengkaran rumah tangga mereka itu, ini dan kemungkinan juga terjadi di kita, besar sekali. Penyebab mereka berantem itu karena di sini. Salah satu pihak mereka berpikir, oh kalau aku percaya dia, kalau aku kasih dia, nanti dia akan lakukan yang dulu-dulu. Dulu dia pernah selingkuh, dulu dia pernah kasarin aku, dulu dia pernah bohongin aku, dulu. Itu kembali terus. Kalau kita tidak bisa lepaskan itu ya susah. Satu kali pasangan kita bikin salah, kita ingat terus. Dan itu jadi penjara sendiri. Kita jadi ketakutan. Oh aku nggak mau lagi. Yang jadi masalah itu pikiran kita gitu. Jadi kalau kita bisa kuasai pikiran kita bisa kuasai apa yang masuk dan apa kita pikirkan, selamatlah kita. Ada orang yang tidur nggak bisa, sampai minum obat tidur, nangis. Kenapa? Karena pikirannya khawatir masa depan, khawatir begini, bagaimana nanti kalau anakku, dia jodohnya kalau jahat gimana? Padahal anaknya masih umur 3 tahun. Terus mau dijodohi apa? Mau nangis sekarang ini mau apa? Aduh, nanti anakku kuliah berapa biayanya? SD TK aja belum kok. Ngurusi kuliah ngapain? Kesusahan besok ya sekarang. Nangkep ya? Kita tapi ketakutan mikiri yang nggak jelas dipikiri. Jaga pikiranmu, jaga kekhawatiranmu. Kalau bisa dijaga, bisa dikuasai, bisa dibendung, selamatlah. Kita berdoa minta sesuatu sama Tuhan. Saya nggak tahu berapa. Ini jujur, coba jawab. Pernah nggak berdoa minta sesuatu nih? Terus habis berdoa, amin, kita mikir, gimana caranya ya? Dapat nggak ya? Aduh gimana ya? Kita yang minta, ketoklah, carilah, mintalah. Kita minta, kita juga yang nggak bisa, kayak ini berat banget. Aduh gimana? Nggak mungkin. Nah, terus ngapain minta kita? Kalau kita sendiri tidak percaya. Dan di mana mulainya? Di sini. Jadi pakailah dulu ketopongnya supaya pikiranmu itu benar. Kalau Paulus yang bilang, aku menundukkan pikiranku di bawah hukum Kristus. Supaya dia nggak liar. Dia memikirkan apa yang tepat, apa yang benar, apa yang berkenan dengan Tuhan. Kalau pikirannya benar, pikirannya beres, baru imannya bisa muncul. Ingat ya, iman adalah hasil produk dari apa yang kau percaya, yang kau pikirkan. Ingat pelajaran kapan ini? Bulan lalu. Jadi iman itu hope, iman, faith di hati itu adalah produk dari brain. Dari apa yang kau pikirkan, yang kau percaya. Kalau kau percaya dia baik, semua yang dia lakukan Anda anggap benar. Dia salah pun Anda tetap bilang dia benar. Tapi kalau Anda sudah benci sama orang, dia buat baik pun Anda bilang dia pencitraan. Oh dia munafik, dia begini. Kenapa? Karena mulainya dari sini dulu. Baru muncul imannya, muncul apa yang kita percaya di situ. Nah, kalau brainnya benar, ketopongnya benar, baru ada namanya perisai iman. Perisai iman, namanya perisai ya, itu untuk melindungi hati, jantung yang di tengah sini loh. Nah, perisai yang ditulis di dalam di dalam Alkitab itu bentuknya gede. Jadi
Dia ini adalah penghalang antara musuh dengan dirinya. Yang dipakai itu jenis model perisai orang Romawi. Karena zaman Paulus waktu dia tulis ini, orang Romawi itu menguasai Yahudi. Jadi yang dipakai adalah konsepnya perisai Romawi. Perisai ini dalam bahasa aslinya itu disebut skutum. Bahasa Yunani aslinya. Skutum. Skutum ini adalah satu blok papan panjang begitu gede begitu, dilapisi dengan kulit. Yang kalau mereka mau pergi perang dikasih air dulu, dibasahin air. Jadi supaya waktu ada panah api dari musuh nancep di skutumnya, di tamengnya, di perisainya, karena basah matilah. Makanya Tuhan ngomong, pakailah perisai iman untuk mengalahkan panah api dari si jahat. Nah, jadi skutum ini dipakai, lalu mereka bisa bikin formasi. Jadi kalau mereka lagi maju perang, lalu musuhnya punya panah api, biasanya panah itu dari atas. Dari benteng lawan yang tinggi. Mereka terjunkan, mereka akan bentuk diangkat kepala perisainya, jadi satu naik, jadi kayak tempurung kelapa, namanya testudo. Itu cara pakainya skutum ini, perisai ini. Nah, perisai ini, skutum ini, versi orang Romawi, itu fungsinya dua. Satu, untuk bertahan dari serangan lawan, tapi dia juga bisa pakai untuk dorong lawannya. Untuk pukul mundur lawannya. Jadi kalau kedekatan dipuk, bisa jadi perisainya bukan model begini doang. Bisa dimajuin, ditusuk ke depan supaya musuhnya mundur. Bisa bayangin ya kira-kira ya. Nah, itu skutum. Jadi namanya perisai iman. Iman sekarang. Dari pikiran, produknya, iman. Iman kita itu bisa memukul lawan, mundur. Kita bisa mengalahkan musuh. Kita juga bisa bertahan dari serangan lawan. Nah, iman ini loh yang kita jaga sekarang. Cara pakainya namanya perisai. Dengan sangat spesifik dia sebut. Kalau buat kepala itu ketopong. Kalau buat iman itu bentuknya perisai. Kenapa? Karena cara pakai perisai itu cuma satu. Harus diangkat aktif. Dia nggak, kalau ketopong itu dipakai. Anda mau goyang, terserah. Mau goyang nggak goyang itu akan tetap di sana. Tapi perisai harus diangkat. Kalau tidak diangkat, sia-sialah perisai itu. Jadi harus aktif diangkat untuk apa? Melindungi satu hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebagai pancar kehidupan. Dan yang kedua melindungi kepalamu. Ingat testudo. Jadi dia bikin tameng membentuk satu kura-kura testudo. Melindungi kepala. Kepala itu dari mana dilindungi? Ya di sini. Balik lagi ke brain. Kalau brainmu tidak dilindungi, ketopongmu bolong-bolong, ya imanmu remuk guys, berantakan. Imannya, pikirannya salah, imannya salah. Jadi makanya di sini kita diajar, kalau mau ikut Tuhan jangan iman buta. Yang penting pokoknya percaya. Pokoknya itu filsafat iblis. Nggak ada namanya pokoknya. Kalau mau percaya, taulah kenapa kau percaya. Taulah siapa yang kau percaya. Taulah apa yang kau percaya. Harus ngerti dulu. Baru imanmu benar. Paham ya sampai sini ya? Nah, baru di situ nanti kan baru bisa kita paham. Jadi dari brain ke heart. Helmet ke shield. Baru terakhir namanya sword. Pedang roh. Coba balik lagi ke yang Efesus. Ayat 17. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi dibilang pedang roh itu firman Allah. Nah, pedang itu satu-satunya senjata penyerang. Satu-satunya senjata untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan, pertempuran, ya pedang. Kita nggak bisa menang pakai iman, pakai perisai. Kita nggak bisa menang pakai ketopong. Wah, perhatikan ya, orang Kristen itu terbagi dua. Ada yang positive thinking. Imannya kecil tapi positive thinking. Rada bodoh, tapi positive thinking. Ditipu orang, oh mungkin dia nggak sengaja. Tapi positif. Ditipu kedua kali, mungkin dia kepepet. Pernah dilukai orang sekali, dapat pacar, selingkuh. Milih kedua, bojai juga. Pilih ketiga masih salah. Tapi positif. Mungkin yang kali ini nggak begitu. Kalau mau cari jodoh, pilihlah standarnya jelas. Oh, punya kerjaan apa enggak? Enggak punya kerjaan, jangan kick out. Kenapa? Loh, duit aja nggak punya terus mau menghidupimu dari mana? Kerjaan aja nggak punya terus dia mau ngerjain apa sama kamu?
Ayo kita mulai dari nol. Ya mulai nol dulu, kalau sudah ada hasil baru ke sini. Jangan, nggak apa-apa lah. Siapa tahu memang ini jodohku. Hidup ini cuma sekali, YOLO, friend. Jangan ngawur-ngawuran. Ini bukan Mario Bros yang kalau kecentok mati terus balik lagi restart. Nggak bisa. Sekali kalau salah pilih, sampai mati itu akan terjadi. Efeknya. Jadi pilih baik-baik. Kerja nggak ada, buang. Tabungan nggak punya, buang. Loh, ini bener loh. Si dia lah, seperti aku bicara sama dia. Kamu sama Yohan sama Kes juga. Siapin deal. Dia harus punya kerjaan, dia harus punya tabungan sampai sekian puluh juta, sampai ratusan juta sekian minimalnya. Baru dia boleh cari pacar. Tidak nyampe, nggak usah. Kenapa? Kasihan perempuan yang kau ambil ntar. Dia kasihan, hidupmu kasihan. Anakmu, tambah lagi, nggak karuan. Jadi standarnya gampang, guys. Jangan ngomong, yang penting cinta Tuhan. Iku on tapi positif. Jadi ojo gendeng. Cinta Tuhan sih cinta Tuhan. Tapi kan cinta Tuhan itu tanpa perbuatan adalah mati. Kalau cuma cinta Tuhan tok tapi gembel, ya gimana? Ingat ya, ini aku bukan sedang bilang cari yang kaya raya, tidak. Karena usia 20-an atau 30-an kalau dia masih berjuang, masih merintis, itu wajar. Kalau dia 20 tahun sudah kaya, berarti orang tuanya kaya. Kan begitu. Dan tidak semua orang dapat privilege itu. Tapi paling tidak, orang ini punya inisiatif, punya kemampuan. Aku punya kerjaan, tidak besar memang, tapi punya. Aku punya pegangan, tidak banyak, tapi punya. Pertimbangkan. Tapi nggak punya apa-apa. Lepaskan. Jangan positive thinking terus. Ngerti ya? Ketopongmu ini dipakai. Jangan dicopot terus. Gak apa-apa lah. Yang penting cinta Tuhan, orang Kristen. Pelayanan. Aku dinyanyiin lagu tiap hari. Hidup ini tidak pakai lagu, bos. Hidup ini kenyataan. Jangan bingung masalah. Tapi dia ganteng. Merubah muka itu lebih gampang daripada merubah hati. Lebih gampang, lebih murah. Merubah hati setengah mati. Amin. Jadi standarnya jelas dulu, ngerti dulu. Ini yang gampang-gampang. Jadi jangan cuma positif. Tapi ada lagi orang Kristen yang negatif terus. Dideketin orang, mesum dia. Dirimu ini, kita ini bukan Cinderella yang dikejar-kejar semua orang. Tidak semua orang mau deketin kita itu karena dia jahat, enggak. Jangan negatif terus. Tapi juga jangan positif terus. Ketopongnya makanya harus benar. Ketopongmu benar, imanmu benar, baru kita bisa pakai pedang untuk meraih kemenangan. Positif doang nggak bisa menang. Hati tulus tidak bisa menang. Cerdik seperti ular. Ular beracun berbisa king cobra tidak bisa menang. Yang bisa membuat kita menang, meraih kemenangan dan dapat kemenangan itu pedang roh. Satu-satunya senjata penyerang yang dia bisa pakai buat nusuk, pakai buat menyerang dan untuk bertahan. Orang nangkis, kita bisa tangkis. Jadi pedang ini bertahan bisa, menyerang bisa. Ini yang dipakai oleh Yesus waktu dia dicobai di atas bumbungan bait Allah. Kalau kau anak Allah, terjunkan dirimu. Lalu dia pakai firman juga Yesus untuk bertahan dan menyerang. Dia bilang, ngapain? Kan ada firman-Nya, kau akan ditatang dengan malaikat-malaikat. Tuhan ngomong, buat apa, San? Dia suruh minta batu jadi roti. Dia suruh menyembah setan. Dia bilang, hanya kepada Tuhan kau boleh sembah. Ada firman-Nya kok. Yesus pakai firman itu juga untuk bertahan, untuk menyerang sampai dia menang. Lah, sekarang problemnya ini. Ayat 17 dia bilang, yaitu firman Allah. Kata firman Allah dalam terjemahan bahasa Yunani aslinya ditulis sebagai rema. Jadi dia ngomong, terimalah pedang roh, yaitu rema. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang bisa jawab? Anda akan saya kasih traktir makan siang hari ini. Apa artinya rema? 1, 2, 3, cepat. Hah? What? Roma, itu biskuit kelapa. Ada yang tahu? Sering dengar pasti? Sering ngomong pasti? Hah? Ngerasuk. Waduh. Ini merema kosong merasuk. Oh Tuhan. Rema itu bukan merasuk.
Itu namanya kesurupan kalau kerasuk. Rema itu adalah firman yang bukan yang berkenan atau yang merasa wah menemplak, bicara. Apa? Bukan. No. Gagal dapat makan siang gratis hari ini. Rema asli rema sesungguhnya adalah begini. Firman yang diucapkan, diperkatakan keluar dari mulut dengan dasar pengertian yang benar. Ketopong. Jadi bukan firman yang kita baca, bukan firman yang tertulis, bukan firman yang bicara ke hati. Bukan. Tapi rema itu adalah firman yang kita sadar, kita pilih ucapkan. Apa yang kita perkatakan? Waktu kita ngomong misal kita lagi berdoa, lalu kita bilang, barang siapa orang menabur, pasti menuai dengan berkatnya. Dan aku akan menuai karena Tuhan janjikan itu buat saya. Kita ngerti janjinya, kita tahu siapa yang berjanji, dan kita paham benar pengalaman kita yang dulu, kita ucapkan dengan sengaja, itu yang namanya rema. Jadi kalau firmannya tidak diucapkan, bukan rema. Firmannya ditulis, di print out di tembok gede-gede, bukan rema. Itu printing namanya. Rema diucapkan. Dengar khotbah, bukan rema. Nangkep ya? Yang ngomong kan dia, ya remanya dia, bukan rema kita. Rema harus kita yang ucapkan. Jadi kalau Anda mau pakai pedang roh, Anda mau menang, untuk meraih kemenangan cuma satu ya, pedang roh. Jadi kalau mau menang, Anda harus perkatakan firman itu, sebuah firman yang Anda paham baik-baik, mengerti baik-baik. Kalau nggak ngerti cuma diomong, bukan rema. Ngerti tapi nggak ngomong, bukan rema. Nggak ngerti nggak ngomong, apalagi. Nangkep ya? Jadi harus ngerti, diucapkan. Ini penonton di rumah pasti kaget. Kenapa ada suara anjing di gereja? Anjing kita banyak hari ini. Jadi rema harus dimengerti, firman itu dimengerti, diucapkan baru. Nah, ini sekarang problemnya. Ingat ya, dari tadi kita bolak-balik antara tiga ini. Kenapa? Karena Alkitab dengan sengaja membedakan 6 senjata Allah itu dari 2. Satunya nanti baju sirah, satunya kasut, dan lain-lain. Satunya ini. 3 ini akan selalu connecting. Kalau ketopongmu bolong-bolong, imanmu berantakan. Imanmu berantakan, pedang rohmu nggak ada. Gimana bisa punya pedang roh, ketopongnya bolong nggak jelas? Pengertiannya nggak kacau, nggak karuan. Kita nggak tahu dasarnya, semua nggak ngerti. Cuma berbekal hati tulus, nggak bisa. Jadi harus paham dulu, ngerti dulu. Nah, coba baca bentar. Roma 10 ayat 8 sampai 11. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Roma 10 ayat 8 sampai yang ke-10. Nih, firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu, perhatikan ya. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dia ngomong, firman itu dekat di dalam mulut dan hati kita. Mulut dan hati. Mulut itu based on here. Apa yang Anda ngomong kan mesti mikir dulu. Ada juga orang yang ngomong tanpa mikir. Jadi urusannya ke sini mesti. Nggak pernah ada yang bilang begini, wah ngomong tanpa hati. Nggak ada. Mesti dari sini. Kita mau bicara, kita mau telepon, kita mau manggil orang, kan mesti tahu apa yang mau dia omongin dulu. Kalau ininya salah, mulutnya salah. Hatinya salah, salah. Pikirannya salah, hati salah. Hati salah, pikiran salah. Salah satu salah di sini, pedang rohnya salah. Nggak keluar, itu bukan rema, sudahan. Jadi rema harus dipakai. Semua ini tiga-tiga harus benar. Mind, heart, spirit. Roh, pedang roh namanya. Jadi hari ini yang jadi poin kita hari ini. Orang Kristen kita diajar berperang. Berperangnya ngapain? Bukan doa. Doa itu bukan
Yang namanya doa itu bukan acara kita sedang memberikan list keinginan kita sama Tuhan. Tuhan, aku mau ini, aku perlu ini, aku perlu itu. Bukan. Doa itu sebenarnya kan adalah sebuah cara untuk kita cari tahu hati Tuhan itu apa. Tuhan itu mau ngapain. Kita cari tahu apa yang sedang Tuhan mau lakukan. Kita cari tahu, Tuhan, ajar aku hikmat-Mu supaya aku mengerti. Itu doa. Nah, kalau doanya benar, pikirannya benar dong dapat hikmat. Pikirannya benar dapat iman. Imannya benar, remanya dapat, pedang rohnya ada, kemenangan ada. Jadi bagaimana Shekinah bisa turun? Ya harus ada iman. Imannya dari mana? Dari ketopongmu. Pikiranmu dulu. Pikiranmu benar, kau bisa keluar iman. Pikiranmu benar, kau bisa pakai pedang roh. Jadi hari ini kalau mau menang harus Shekinah. Untuk Shekinah harus menang. Harus berperang, harus bertempur. Jadi hari ini yang punya masalah, yang punya beban, ya pahamilah bahwa memang Tuhan izinkan itu untuk melatih tanganmu berperang, jari-jarimu untuk bertempur. Amin. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita buat Tuhan. Bapa, hari ini bicara buat kami Tuhan, ajar kami mengerti sebuah kebenaran bahwa kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi orang-orang cengeng, orang-orang lembek yang sekedar menunggu nasib, sekedar menanti jawaban. Mujizat Tuhan tidak hanya sekedar ditunggu, tapi mujizat itu dikerjakan. Ada bagian yang kami tahu kami harus lakukan. Ada bagian yang harus kami menangkan. Pertempuran yang harus kami selesaikan. Dan Tuhan yang mengajar kami. Biar hari ini Midsmores Lochem ini melekat buat kami. Di hati kami bahwa terpujilah Engkau Tuhan gunung batuku. Engkau yang mengajar tanganku berperang. Engkau yang mengajar jariku untuk bertempur. Biar hari kita didapati sebagai prajurit-prajurit yang hebat. Karena Tuhan menyertai. Pikiran kita benar, pikiran kita lurus, dikuasai dengan ketopong keselamatan. Sampai ketopong itu menghasilkan perisai iman. Iman kita kuat, iman kita besar. Setiap panah api si jahat, setiap serangan-serangan, keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan, keadaan-keadaan yang menekan, yang menyakiti, kita bisa menang dari semuanya. Dan baru dari situlah kita punya pedang roh. Sebuah rema firman yang kita ucapkan dengan sadar, dengan sengaja, yang kita pilih dengan hati-hati, dengan sebuah pengertian bahwa ayat yang kita ucapkan itu berkuasa. Siapa yang berjanji, apa yang dia janjikan, dan bagaimana kita akan menggenapinya. Tuhan menentukan ini. Kita punya pedang roh, kita punya kesempatan untuk menang. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, biar kita didapati Tuhan, beriman, berpikiran benar, pikiran main kita benar, heart kita benar, spirit kita benar. Dan biar Tuhan berkenan hadir Shekinah dalam hidup kita. Menuntun kita, menyertai kita, meraih kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini firman-Mu yang bicara buat setiap kami, merasuk buat kami, mengajar kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hanya satu kata-Mu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan